Siapa yang merasa hidupnya sudah maksimal? Belum? Yang merasa sudah berdampak. Ya, yang merasa saya ini sudah berdampak bagi istri saya, bapak-bapak, amin. Yang merasa sudah berdampak bagi suami saya, ibu-ibu, amin. Nggak ada di sini yang merasa berdampak? Pulang saja. Ya, terus mau ngapain gitu ya saudara? Setidaknya kita merasa lah ya belum sempurna tapi sudah mulai berdampak. Hidup maksimal dan berdampak saudara. Firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 31 tadi. Tapi sebelum kita membaca ayat yang ke-31, saya ingin kita mengerti dulu kitab Hakim-Hakim ini adalah satu periode di mana setelah Musa dan Israel membawa bangsa Israel itu, Musa dan Yosua membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara tahu ceritanya ketika akhirnya Musa mati digantikan oleh Yosua. Setelah Yosua mati, bangsa ini kembali berbuat dosa. Bangsa Israel ini setiap kali mereka itu jauh dari Tuhan, ya mereka tidak ada pemimpin, mereka berbuat lagi yang jahat di mata Tuhan. Dan di kitab Hakim-Hakim pasal 3 ini adalah satu keadaan di mana bangsa Israel, mereka itu yang rombongan pertama keluar dari Mesir sudah mati. Lalu dilanjutkan ketika peperangan memasuki tanah perjanjian, mereka berperang melawan suku-suku yang ada. Dan semua orang-orang yang ikut berperang pada waktu itu juga sudah mati. Di kitab Hakim-Hakim 3 ini yang tersisa, tinggal orang-orang yang baru-baru yang sudah tidak pernah melihat perang. Mereka tidak lagi melihat bagaimana Tuhan menyertai. Dan akhirnya mereka ini berbuat dosa, melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan hakim. Ya, kita tahu hakim-hakim ini sebelum raja-raja. Setelah Musa pemimpin mati, Yosua gantikan, Yosua mati, lalu hakim-hakim. Lalu saudara, ketika kitab Hakim-Hakim ini dikatakan, kalau kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7, hakim yang pertama diangkat Otniel. Ayat yang ke-7 dimulai dengan perkataan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Ristaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Lalu akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketika mereka dalam penindasan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan Otniel sebagai hakim yang pertama untuk menyelamatkan mereka. Setelah mereka selamat, saudara, dikatakan akhirnya mereka hidup dengan damai selama 40 tahun ya ceritanya. Lalu akhirnya matilah Otniel. Setelah Otniel mati, kalau kita lihat ayat yang ke-12, orang Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi mereka ini terus begitu, saudara. Ya, lalu akhirnya mereka jatuh lagi di dalam tangan raja bangsa-bangsa lain. Mereka ditaklukkan oleh orang Amalek ya, dan orang-orang di sekeliling mereka. Lalu mereka berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan lagi Ehud menjadi hakim, menyelamatkan mereka, saudara. Dan Hakim-Hakim 3 ayat 31 ini bicara tentang seorang hakim namanya Samgar. Dan Samgar ini memang benar-benar maksimal. Kalau saudara lihat pada perikopnya cuma satu ayat ya yang membahas tentang Samgar ini, cuma satu ayat selesai semua. Dikatakan di sana begini 31, sesudah Ehud bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Berapa orang? 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Perhatikan saudara, di setiap generasi Tuhan mencari satu orang yang sungguh-sungguh hidup maksimal dan bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Dan Samgar ini dipilih Tuhan, dia cuma orang biasa. Tapi selalu kisah Tuhan memilih seorang pemimpin, itu pasti yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya, orang yang hidupnya sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan.
Lalu Tuhan temukan Samgar, dia hanya seorang biasa yang rasanya mungkin gak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara, ternyata Samgar ini bangkit menolong bangsanya dan dia bisa membunuh 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu itu cuma kayu biasa, panjangnya sekitar 8 kaki. Itu kayu itu sebenarnya hanya dipakai untuk ngusir-ngusir lembu itu loh. Kalau lembu mau lari ke kanan, belok ke kiri. Ya kalau lembunya mau ke sana, suruh sini. Cuma begitu aja. Tapi ternyata di tangan seorang Samgar yang diurapi Tuhan, tongkat itu bisa dipakai untuk membunuh 600 orang bangsa Filistin yang menjadi musuh Israel. Hari ini saudara tidak disuruh bunuh, enggak. Ya, enggak ada lagi bunuh-membunuh, itu kisah perjanjian lama. Tapi hari ini kita harus berjuang untuk hidup maksimal dan berdampak. Yang harus kita bunuh adalah hal-hal buruk dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk bisa maksimal di mata Tuhan, untuk bisa maksimal hidup berdampak. Katakan amin. Coba kita hitung saudara, sehari 24 jam. Untuk apa kita menghabiskan waktu hidup kita selama 24 jam? Ya, coba saudara bisa merenung. Berapa lama yang saudara pakai untuk main handphone? Ya, lebih banyak waktu untuk main handphone anak-anak muda, ya, atau untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kita mulai dari nggak usah hal yang muluk-muluk lah, mau seperti Samgar yang membunuh ya 600 orang, kayaknya terlalu alay lebay, ya. Dan kayaknya kita semua nggak sanggup. Tapi lihat saudara, di tangan Tuhan, ketika kita ini sungguh-sungguh berserah dan mau dipakai Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa. Katakan, Tuhan tuh gak mau kita hidup cuma biasa-biasa saja. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya, yang setiap hari hidupnya cuma gitu. Ya saya sih berdampak Bu, tapi dampaknya buruk. Ya, ada suami yang tiap hari ini cuma bikin marah istrinya. Nggak usah angkat tangan. Dalam hati saja bertobat. Ada istri yang tiap hari cuma mengecewakan suaminya. Coba kita renungkan baik-baik loh saudara. Karena selama masih ada waktu, ya Tuhan beri kesempatan buat kita. Saya ini tadi kaget lagi pelayanan tadi siang. Dapat kabar sepupu saya itu loh. Dia melayani juga di Sulawesi sana. Tadi pagi masih mengucapkan Happy Sunday. Ya, mau pergi pelayanan, dia rasa kepalanya pusing. Sampai di depan gereja karena dia tugas WL hari ini. Sampai di depan gereja dia gak kuat, dia pingsan. Dibawa ke rumah sakit pendarahan otak. Dan ini sekarang lagi di meja operasi. Hidup ini kita gak ada yang tahu kan saudara. Sehat-sehat tadi pagi masih ngomong Happy Sunday. Kita gak perlu tahu kapan tanggal mati kita. Kita gak perlu tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi kita perlu tahu apakah waktu yang Tuhan beri bagi kita sudah kita pakai sungguh-sungguh untuk berdampak bagi kerajaan Allah. Apakah kita hidup ini hanya sekedar hidup? Ya, nanti kalau kita mati satu saat nanti, apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Kita kan mau kalau kita mati orang datang menangis, ya ampun ini orang baik banget loh, saya pernah ditolong loh. Ya kan kita suka kan kalau orang merasa kehilangan waktu kita mati. Jangan sampai kita mati, akhirnya mati juga dia. Ya, kenapa gak dari dulu? Kan sedih kita karena hidup kita yang tidak berdampak baik bagi banyak orang. Tuhan tuh menciptakan kita saudara untuk berdampak. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup dan introspeksi diri hari ini yuk. Sebagai ayah, sudahkah engkau menjadi ayah yang benar-benar berdampak bagi anak, bagi istri, bagi cucu, bagi orang di sekeliling kita? Ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Sudahkah engkau hidup menjadi anak yang berdampak baik di tengah keluarganya? Kita gak usah bicaralah atas bangsa ini. Tuhan akan pakai kita ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau, ke benua-benua, kejauhan. Amin. Ya, di keluarga kita sendiri dulu ini aja loh. Ya, gak usah sampai ke bangsa-bangsa. Saya dapat tema khotbah satu kali dari ibu-ibu. Ya, Bu, nanti tema khotbahnya menjadi wanita yang berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Saya baca ini tema kok berat sekali ya. Ya saya tanya ini ibu-ibu, emang ibu-ibu memang mau berdampak buat bangsa-bangsa? Iya Bu, kita mau ke Bangkok, mau ke New York, mau ke Sydney, berdampak buat bangsa-bangsa. Ya saya bilang mau shopping ya.
Ya, lalu saya tanya saudara, di sini ibu-ibu yang tiap hari bangun pagi bikinin suaminya sarapan siapa? Sebelum saya khotbah ini tema bangsa-bangsa ini. Gaya-gayaan bikin judul tema berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Kejauhan. Coba tak tanya ibu-ibu yang tiap pagi siapin suaminya sarapan berapa banyak? Cuma 1-2 biji yang angkat tangan. Padahal di situ ratusan. Jadi saya bilang nggak jadi saya khotbah tentang berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Kita khotbah saja hari ini diganti berdampak di dalam rumah tangga dulu. Amin. Omong kosong saudara. Ngomong mau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Orang di rumah aja kau nggak jadi berkat. Ngapain mau sampai ke bangsa-bangsa? Bertobat. Coba lihat kanan kirimu. Tanya sama dia, saya sudah berdampak belum? Apalagi suami istri, lihat-lihatan coba. Saya sudah berdampak belum ya? Disuruh lihat-lihatan aja gak mau, bagaimana mau berdampak? Saudara, nih ya, bagaimana kita bisa berdampak? Keadaan di tengah bangsa pada waktu itu Israel, mereka hidup dalam dosa. Ini tidak ada bedanya dengan keadaan zaman sekarang. Rasul Paulus memberikan beberapa tips untuk kita bisa hidup maksimal dan berdampak. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, mari kita buka bersama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mulai saudara. Di sana Rasul Paulus berkata begini, hai saudara-saudara, baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagaimana kita memulai hidup yang maksimal saudara? Dari satu hal yang terkecil, yang seringkali terabaikan, tapi ini yang terpenting dalam hidup kita, yaitu kerjakan keselamatanmu. Katakan, amin. Ini hal yang paling dilupakan oleh banyak orang Kristen, yaitu mengerjakan keselamatan. Keselamatan sudah kita terima gratis. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, maka keselamatan itu hilang karena kita yang membuangnya. Ya, bagaimana mengerjakan keselamatan? Ayo kita mulai cek dari hidup kita. Aku ini sudah diselamatkan. Tapi apakah hidupku sudah sesuai dengan standar firman Tuhan? Kalau belum, mari kita koreksi diri saudara. Kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Supaya kita menjadi dampak. Saya percaya omong kosong seseorang bisa berdampak bagi banyak orang. Kalau dia tidak memulai dari mengerjakan keselamatan. Sebab orang yang mulai mengerjakan keselamatan, hidupnya akan mulai berubah. Amin. Yang tadinya bapak-bapak di rumah marah-marah. Tapi tidak di sini, bapak-bapaknya semua luar biasa di sini ya. Insya Allah. Ya, yang tadinya marah-marah ketika engkau mulai mengerjakan keselamatan. Hidupmu itu penuh sukacita. Saya itu sedih loh kalau lihat orang itu hidup tidak bergairah. Nyanyi aja nggak nyanyi. Tepuk tangan nggak tepuk tangan. Saya tadi nggak tepuk tangan karena saya ini lagi keteklik ini ya. Salah tidur kayaknya salah duduk di mobil. Karena kemarin perjalanan ke Bandungan naik mobil. Pulang mungkin miring terus nih, leher saya nih sakit nih sebelah kiri nih. Ini menyebabkan saya tidak maksimal nih. Ya tadi saya mau tepuk tangan sakit saudara, sakit banget ya. Aduh tapi saya tuh hari-hari saya pengen Tuhan saya mau maksimal. Dari minggu lalu saya full pelayanan di sini. Seninnya kami langsung berangkat ke Bandungan, peresmian sekolah di sana seminggu ngajar. Lalu saya balik lagi ke sini, di sini full saudara. Ya nanti saya pelayanan berapa hari di sini. Ya lalu nanti Rabu ke Bandung, ya lalu balik lagi setiap hari. Saya mau maksimal bagi Tuhan. Baru keteklik aja di leher nih, salah tidur, salah urat. Udah gak bisa maksimal saya. Kalau saudara dikasih sehat, ya jangan sia-siakan loh. Kesehatan yang Tuhan berikan itu, amin. Kau masih sehat, masih tidak ada halangan bergerak, masih enak, masih oke. Ya, setiap waktu yang Tuhan beri bagi kita, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Jadi dikatakan di sini, ayo kerjakan keselamatanmu. Dengerin khotbah, berubah. Firman Tuhan bilang aku harus bersyukur. Aku ini kurang bersyukur. Aku mau belajar bersyukur. Itu membuat kita maksimal dalam hidup. Lalu kita mulai berubah menjadi orang yang berdampak baik. Ya, Tuhan bilang aku ini harus pemurah. Selama ini saya pelit nih, nggak pernah menabur. Saya mau belajar menabur. Amin saudara.
Karena dalam hidup ini ada roti, ada benih. Roti boleh kau makan, benih harus kau tabur. Jangan dimakan semua, kembung nanti. Amin. Ayo hidup mulai berdampak. Lihat orang sekelilingmu yang berkekurangan, tolong. Ya, ayo mulai berdampak saudara. Nggak usah tunggu sampai ke bangsa-bangsa. Dimulai dari rumah tangga, lihat keluarga terkecil, lihat orang-orang di sekelilingmu. Tetanggamu yang membutuhkan. Lihat orang-orang yang ada di sekelilingmu yang memang mereka memerlukan uluran tangan. Kita mulai berdampak. Dikatakan diawali dari apa? Ayo mulai kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang berhenti hanya dipercaya. Dan mereka tidak mengerjakan keselamatannya. Kalau Tuhan datang saudara, jangan sampai kedapatan kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-13 saudara. Ya, dan Rasul Paulus bilang gini, jangan saja waktu hanya seperti ada aku. Tapi sekarang setelah aku nggak ada lebih-lebih lagi kata Rasul Paulus. Karena dia di penjara, dia nggak mau jemaat itu hanya rajin ketika dilihat. Lalu ayat yang 13 berkata, karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Saudara, waktu kita ini rajin mengerjakan keselamatan, maka Tuhan mulai melihat engkau menjadi orang yang dapat dipercaya. Waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya karena kita mau melakukan firman, mengerjakan keselamatan kita, maka Allah mulai mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan mulai membukakan banyak ide-ide baru dalam pekerjaanmu. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mulai memberi engkau intuisi di dalam engkau melakukan bisnismu. Karena dia adalah sumber segala hikmat. Hari-hari gini saudara, semua terasa sulit. Tapi bagi orang-orang yang hidup dan bersandar kepada Tuhan, selalu ada jalan baru yang Tuhan mau kasih buat kita. Katakan amin. Kalau hari ini saya menjadi seperti ini saudara, saya dan suami bukan karena kami punya keahlian hebat bikin YouTube lalu bisa banyak yang nonton. Bukan karena kita punya kamera yang bagus, bukan karena kita punya studio yang bagus. Bahkan semua berawal hanya dari handphone. Tapi kenapa bisa sampai seperti hari ini? Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kami. Waktu kita menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan, karena kita mengerjakan keselamatan dan bagian kita, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada dalam tanganmu, sehingga hidupmu menjadi berdampak bagi banyak orang, saudara. Dikatakan Allah akan mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Anak-anak muda, selalu saya ingatkan, jangan mengandalkan kepintaranmu sendiri. Andalkan Tuhan. Sebab banyak hal supranatural yang Tuhan mau bukakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau maksimal di dalam Dia. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan begini saudara. Ini satu tips supaya kita bisa maksimal dan berdampak. Baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan dan. Nah ini yang paling penting. Ya, seringkali hidup kita ini tidak bisa berdampak karena kita melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, di rumah aja perkara suami istri kadang gini. Ya, masalah kecil aja. Itu handuk habis dipakai jangan taruh tempat tidur. Angkatin, ya kamu angkatin, ya kamu lah, kamu. Udah. Di situ setan sudah datang tuh. Saudara udah kehilangan upah, kehilangan berkat. Karena apa? Bersungut-sungut, berbantah-bantah. Mari kita mulai dari perkara kecil. Ini kecil dan sederhana kan? Kayaknya kecil loh. Tapi saudara lihat dosa bersungut-sungut ini. Karena sungut-sungut bangsa Israel berputar selama 40 tahun. Satu generasi mati dipatok ular. Ya, bahkan tidak main-main. Mereka binasa cuma karena dosa sungut-sungut. Dan betapa sering kita lupa bahwa dosa ini selalu kita ulangi dalam hidup kita. Ya apa ya? Ya, dalam kehidupan berumah tangga. Tiap hari bangun pagi bukannya nyanyi ngucap syukur. Ya, suami istri berbantah-bantah. Akhirnya anak-anak ikut berbantah. Rumah tangga jadi neraka. Bagaimana kita bisa berdampak dan maksimal bagi kerajaan Allah? Ya, engkau malah berdampak bagi kerajaan setan. Ya, jangan saudara. Mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah.
Ini adalah penghalang berkat nomor 1 dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lihat bangsa Israel. Tuhan benar-benar murka gara-gara dosa sungut-sungut dan berbantah-bantah. Sungut-sungut sama bantah-bantahan ini saudara kembar. Kalau ada sungut-sungut pasti ada berbantah-bantahan. Mari kita bertobat hari ini saudara. Benar saya mau berkata, kita bertobat, Tuhan aku tidak mau bersungut-sungut, aku tidak mau berbantah-bantah. Dengan cara itu hidup kita maksimal, kita bisa berdampak. Setidaknya bagi orang di sekeliling kita dulu. Ya jangan sampai saudara karena kita itu ya dapat orang datang itu lagi seneng. Begitu dia datang kok langsung hilang damai sejahtera ya. Ada orang-orang yang begini, dia membawa roh kuda merah. Ya, di kitab Wahyu itu dikatakan kuda merah itu pencabut damai sejahtera. Kalau dia datang tuh damai sejahtera orang hilang. Tapi di sini tidak ada ya. Suami-suami, istri-istri, ya. Ada suami istri bilang, kami ini nggak pernah berantem bu. Sudah sekitar 10 tahun kali kami nggak pernah berantem. Oh iya luar biasa, iya karena kami nggak pernah omongan. Ternyata sudah diem-dieman 10 tahun. Ada loh saudara. Hidup berumah tangga ndak bicara. Cuma bicara seperlunya. Kalau makan dia ngomong. Ngomong seperlunya. Karena hati dua-dua sudah tawar. Berkat apa yang mau turun atas rumah tanggamu kalau seperti itu? Makanya gak pernah berantem. Karena sudah dieman. Hidupnya juga gak tahu kau kemana. Ya dia kemana. Gak pulang ya gak ditanya. Ya pulang ya gak ditanya. Ya pergi gak ditanya. Ada yang begitu. Saya pernah lihat ada orang Kristen begitu. Bahkan ada keluarga Kristen hidup pisah ranjang suami istri sampai mati saudara, tidak berdamai. Karena dia bilang begini, di suku kami tidak boleh bercerai. Karena kalau kami bercerai, kami ini akan dihujat sampai keturunan kami. Jadi kami memilih hidup bersama tapi tidak satu ranjang dan bermusuhan suami istri sampai mati. Itu jalan tol ke neraka. Hati-hati saudara, kelihatan biasa. Tapi iblis mencekram jiwamu. Bagaimana engkau bisa hidup berdampak? Apa buah yang akan dilihat oleh anak-anak cucumu? Ayo kita hidup dalam damai sejahtera. Penuh sukacita. Luar biasa kan kalau suami istri hidup dalam sukacita. Dalam damai sejahtera. Jangan saudara. Saya heran ya. Ada suami istri yang benar-benar gak tahu ya. Kasihnya menjadi tawar. Hati menjadi dingin. Udah gak omongan. Omongannya kalau berantem toh. Tapi di sini tidak ada. Amin. Insya Allah ya, di sini semuanya kudus dan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-15, supaya apa saudara? Ayat 15 berkata, baca dengan suara keras, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tinggal, dia dikatakan apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekarang ini kita tinggal di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Ini yang Alkitab bilang, keadaan zaman kita hari ini tidak ada bedanya dengan keadaan pada zaman hakim-hakim. Tuhan gak suruh kita bunuh orang lagi. Tapi Tuhan suruh kita hidup berdampak. Ayo lihat di sekelilingmu saudara. Di sekeliling kita ini dikatakan kita hidup di tengah-tengah angkatan yang ya bengkok hatinya dan sesat. Jangan sampai kita ada di antara golongan yang sudah bengkok hati. Artinya bengkok hati apa? Hatinya itu sudah tidak dalam kebenaran. Sudah bengkok bahkan sesat. Saya kemarin mengatakan saudara, kesesatan yang paling menyesatkan di dalam kalangan orang Kristen itu bukan Kristen progresif. Bukan ajaran-ajaran yang melenceng dari firman. Kalau yang kayak begitu kita langsung tahu itu sesat. Karena dia tidak mengaku Yesus yang menyelamatkan. Tapi ada kesesatan yang lebih menyesatkan yang tidak disadari oleh orang Kristen adalah ketika engkau setiap hari Minggu duduk di kursi gereja tapi hidupmu tidak pernah berubah. Engkau sedang tersesat. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Bukan cuma itu, kita gak pernah tahu hidup ini. Ya, lagi baik-baik loh tadi pagi, lagi bikin status di Facebook Happy Sunday. Tiba-tiba saudara,
hari ini sudah di meja operasi. Kita nggak pernah tahu. Tapi selama Tuhan kasih waktu, ayo kita mau sungguh-sungguh perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Karena angkatan ini, generasi ini adalah generasi yang sesat hati. Ya, bengkok hati dan sesat. Kata sesat di sini bukan hanya dimaksud bahwa kita sudah tidak sesuai dengan ajaran. Apabila kita nggak menuruti ajaran firman Tuhan, maka kita itu sudah bisa dikatakan tersesat. Bahkan murtad, tapi murtad secara rohani. Masih ada di gereja, tapi nggak pernah lakukan firman. Masih ada di gereja, tapi hidup terus rusak. Yang merokok terus merokok, yang mabuk-mabuk, yang bersinah-bersinah, yang selingkuh-selingkuh, yang homo tetap homo. Lalu kehidupan macam apa yang kita mau tunjukkan? Bagaimana Alkitab berkata kamu bisa bercahaya dan menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang gelap ini? Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa bercahaya, saudara. Karena dunia ini sedang berjalan kepada kebinasaan. Tapi Tuhan mau pilih saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang bersinar terang. Amin. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Karena dikatakan saudara, kita ada di tengah-tengah angkatan yang sudah seperti ini. Bagaimana caranya untuk kita tetap bisa bersinar? Ayat 16 yang terakhir dikatakan begini, saudara. Kita baca ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, kata Rasul Paulus. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dalam dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Apa yang Rasul Paulus berkata? Sekalipun darahnya tercurah, karena saat ini Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Dia mengorbankan dirinya untuk memberitakan kebenaran. Dan dia berkata, betapa bahagianya aku, penuhlah sukacitaku, kalau waktu Tuhan datang nanti, engkau semua mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Rasul Paulus bilang, aku akan bersuka cita. Ayat yang ke-16 tadi di sana dikatakan sambil berpegang pada firman kebenaran. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kebenaran, firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan aku tidak percuma bersusah-susah. Betapa senangnya Rasul Paulus, saudara, ketika dia melihat waktu Tuhan datang, orang-orang yang dia layani bisa ada bersama-sama di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saya juga akan senang ketika nanti Tuhan datang, jemaat di Viva Plaza Indonesia ini, mereka juga boleh ada bersama-sama dengan Kristus. Dan Rasul Paulus bilang, aku akan rela, darahku dicurahkan sekalipun, aku rela, asalkan engkau tetap berpegang pada firman kehidupan sampai Kristus datang. Dan kita bisa berkata, aku mengakhiri pertandingan imanku dengan baik di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ingat, mungkin kalau bicara Tuhan datang masih lama. Semua orang berkata dari dulu juga Tuhan tidak datang-datang. Tapi yang namanya kiamat kecil, napas hidup kita berhenti. Kita gak pernah tahu itu kapan terjadi. Tapi selama Tuhan beri kita kesempatan hidup, mari kita sungguh-sungguh, saudara, dengan Tuhan. Mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kerjakan keselamatanmu maksimal dan hidup berdampak. Kalau ada kepahitan yang kau simpan, bilang, Tuhan, aku mau buang semua kepahitan itu. Aku mau belajar mengampuni. Aku mau hidup dengan hati yang lurus dan tidak bengkok. Mari kita mulai cek hati kita, saudara. Ada yang bengkok gak dengan hati kita? Waktu kita punya kepahitan sama orang, waktu kita punya sandungan dengan orang, mari kita juga introspeksi diri hari-hari di Tuhan. Dosa apa yang masih aku hidupi sampai hari ini? Supaya ketika Tuhan datang atau ketika kita dipanggil, ternyata memang hidup ini, saya ini belum habis berhenti berpikir dan tercengang dengan sepupu saya, saudara. Ya, dia yang mau pelayanan loh tadi pagi. Saya ini dari tadi ini di mobil nih merenung. Ini pelayanan saya yang keempat, tadi pagi udah pelayanan. Saya tuh di jalan tuh merenung, iya ya Tuhan ya. Saya sampai telepon anaknya loh.
Mamimu tuh nggak ada rasa sakit-sakit apa? Nggak ada tante. Baik-baik. Selama ini emang nggak ada sakit atau apa? Nggak ada. Semua tuh baik. Sampai tadi pagi mau pelayanan masih baik. Cuma rasa pusing tok. Saya tidak habis berpikir sampai saat ini dia nggak sadar di meja operasi. Ya saya berdoa Tuhan supaya dia bangun nanti dia masih sadar. Hidup ini kan nggak ada yang tahu benar-benar ya saudara. Ternyata bahkan yang sehat-sehat aja bisa mengalami yang seperti itu. Mau pelayanan loh. Dan dia orangnya nggak neko-neko. Orangnya lurus melayani Tuhan. Maksudnya saya nggak habis pikir gitu loh. Masih merenung saya ini. Aduh kok bisa begitu ya. Masih buka statusnya dia tadi pagi. Bilang happy Sunday gitu ya. Dan hari ini cuma berapa jam? Berapa jam? Kita nggak bisa tahu ternyata hidup ini mau kemana. Makanya ayo saudara, selama masih ada waktu, kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Biar kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau hidup maksimal di dalam tangan-Mu dan mau berdampak bagi banyak orang. Bukan karena apa yang kami punya. Tapi kami tahu ketika kami ada di tangan Tuhan. Hidup ini bisa sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaan Allah. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Kita menaikkan pujian. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan kami. Bangkit berdiri bersama saudara.